Ibunya sekolah di siapa? Anaknya ya? Ibu Sri ya? Ya, 2 tahun pernah hitungnya sampai sekarang. Banyak udah Tapi aku belum masuk kelas. prosesnya nilainya udah setahun kemarin ya. Nah, Ibu Siti Maimunah anaknya masuk Bulan 8. bulan 8 masuk. Oke, Mbak Ferliana sebelum MD itu prosesnya udah sampai mana? Buat paspor, pelatihan, sebutkan aja. Terus Medical udah, terus kalau Mbak Septiana ini belum MD, ada sekarang. belum bukan, tapi yang ngomong ini. MD, oke. Nah, paspor udah, Interview terus pelatihan sudah. Pelatihan sudah, presentasi juga sudah. Berapa lama pelatihan? Kalau PPDN belajar itu Pelatihan 6 bulan. iya, Mbak Ferliana berapa bulan kita? 4 bulan. 4 bulan pelatihan, Mbak Septiana 6 bulan. Ibu Maimunah, Mbak Widiati 6 bulan. Prosesnya juga sama. Oke, itu akan ada klausa-klausa mengenai ketika salah satunya adalah pengunduran diri ataupun misalkan ketika PT tidak investasi, kita nanti mengacu pada dokumen tersebut untuk nanti kemudian melihat proses pengunduran ini seperti apa. Kalau misalkan gagal penempatan oleh PT, nanti kita ikuti aturan mainnya. Kita mengundurkan diri pada sebab yang misalkan 4/2022 itu banyak kan negara Taiwan ini di 2022 itu sempat ini ya, sempat buka tutup ya. 2021 2022 itu sempat buka tutup, dan memang kebanyakan pada akhirnya di tahun 2020 ini banyak yang berangkat karena penutupan perbatasan yang di luar kuasa dari negara tersebut. Yang kemarin ada Taiwan seperti itu, Malaysia juga ada seperti itu. Kita lihat dulu di situ seperti apa. Kalau misalkan belum ada perjanjian penempatan, kita mengacu pada peraturan yang berlaku. Konstitusi Taiwan yang berlaku di Taiwan yang berlaku, kemudian kepada undang-undang penempatan, kita lebih berdua satu. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa tidak menghapus hubungan atau belum ada yang dibayarkan. Ini ada biaya yang sudah dikeluarkan PT terlebih dahulu untuk istilahnya mempersiapkan bahan untuk siap kerja ke Taiwan. Nanti kita harus lihat ini berapa yang dikeluarkan. Biaya ganti ruginya harus disesuaikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan dengan bukti yang tertera di atas. Misalkan banyak sudah ada uang yang disetorkan,
bank-banknya juga harus menyediakan bukti setoran tersebut. Kalau belum ada, berarti kita mengacu pada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan kita mengacu pada standar ataupun struktur pembiayaan penempatan yang berlaku di sini. Untuk Taiwan itu berlaku perpabadan informal, rumah tangga ya? Rumah tangga itu 300. Itu nanti kita lihat karena biaya pelatihan, biaya paspor ada, nanti biaya medical ada sendiri, kita lihat. Keluhan di orang kan awalnya kan itu sama bekerja kalau kan ada data hidupnya mereka itu terus tahu kalau setiap ditanya apa jawaban itu dia nggak tahu, kami bukan yang mau jawabannya itu pasti iya kalau ditanya kapan kita berangkat tapi kan nggak ada yang dijawab kalau mau itu dijawab jangan gitu makanya adalah kalau sudah makan waktu itu makanya mereka minta mengundurkan diri itu karena jawabannya juga ya nggak jelas, dia orang kerja ini mau kerja mau pindah kan ya, kalau dokumen ditahan gitu keluarnya. Untuk ini penjelasan dulu masalah ini tadi itu jual beli job itu kan kalau butuh nggak tahu salah satu yang bisa gratis saya ini ya, namun pada prakteknya memang sulit karena itu masuk tarifnya. Kalau di Indonesia nya Pak Benny bisa menekan, tapi ketika di Taiwan ya kita nggak punya ini daya itu. Jadi ketika mereka yang mengundurkan diri, nah nanti yang kita lakukan adalah memediasi mbak-mbaknya, mempertemukan termasuk anak ibu Mbak Sri Widianti, Mbak Feliana dan Mbak Septiana ini dan KPT itu bertemu dalam koordinasi. Nanti di situ kita clearkan untuk pengunduran diri ini sampai dokumen keluar apa yang harus dilakukan. Karena dan nanti kita lihat dulu seperti apa, tahapan sudah sampai mana. Kita lihat ini, kita pastikan bahwa seluruhnya berakhir ini ya. Harus dipahami posisi kami di sini adalah netral, tidak mendukung ini, tidak mendukung ini. Kami menemukan jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Karena apa? Karena di sini kan posisinya adalah kita menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Jadi nanti kita temukan ada yang terbaiknya sampai ketemu solusinya di mana pihak bahan puas dokumen kembali dan juga pihak katanya bisa menerima. Saya tidak bisa apa ya, memang karena siapa ya mungkin harus ada diajak juga kan mereka ini kan di itu kita apa ya, makanya kan dokumen asli makanya gini, makanya kita lihat sudah ada belum perjanjian penempatannya, karena di dalam perjanjian penempatan itu harus ada klausul nih akan ditempatkan dalam durasi berapa bulan. Jika lewat dari itu maka PT berhak untuk memberikan penjelasan. Nah itu yang mau kita cari tahu dulu gitu. Kalau misalnya kayak dia ngerasa belum pernah menandatangani, kan kita nggak boleh terima klaim dari satu pihak gitu ya. Makanya kami harus klarifikasi ke PT untuk memastikan benar nggak perjanjian penempatan ini belum pernah ditandatangani. Ternyata sudah misalnya. Artinya kan ada kesalahan dari PT juga nanti ketika perjanjian penempatan itu sudah ditandatangani tapi lebih dari durasinya tidak mereka tempatkan, itu kan artinya mereka mengalami yang namanya kesalahan. Kalau misalnya setiap ditanya yang nggak tahu bukan urusan saya, itu kan bukan jawaban seperti itu dong. Tapi kami nggak boleh menerima itu hanya berdasarkan ucapan. Kami harus punya bukti konkretnya Bu, gitu. Makanya ini yang lagi kita gali ini, kita cari tahu dulu. Nanti PT-nya akan kita ambil untuk kita minta dokumennya benarkah, belum ada penempatannya. Lebih parah nanti kalau misalnya tidak ada perjanjian penempatannya, kok bisa-bisanya dibuatin paspor, di medical check up, ya.
itu. Jadi nanti proses selanjutnya adalah pengajuan dan sertifikat ya, sertifikat Anda ini, tapi dokumen ini. Nah ini dokumen nanti kita ini ada dokumen yang ditahan, yang menimbulkan ini karena adanya penempatan yang tidak diurus berarti selama setahun. Nah itu ya sertifikat ada yang tanda tangan ada. Belum koordinasi, nggak? Kalau mau tidur begini. Ya, itu lah. Kalau bawa ke dinas nggak ya? Itu proses tanda tangan kadang dalam prakteknya ini kadang tidak dibawa ke dinas. Dalam idealnya memang ketika tanda tangan mereka dibawa ke dinas, tapi prakteknya yang dilakukan oleh orang dinasnya sendiri adalah. Tapi yang jelas kan kalau soal penempatan dokumen tadi selama Nggak setahun boleh. kan Itu memang nggak boleh, makanya Jangan kita tahun saja coba. ini kan viral di Lampung Timur satu soal penanganan dokumen. Ini kan tahun-tahun PW ini yang awal. Makanya kita bawa sini tadi pagi kan kita punya grup Tanya dulu, koordinasi, ya kan? Ini baru PW ini udah viral. Jadi Yang tadi namanya pagi dokumen itu nggak boleh. tadi pagi sudah ditelepon, ya kan? Ini Makanya ada kita- makanya langsung Dokumen dasar, KTP, KTP, jasa, udah nikah kamu udah nikah ya? Jasa. Apa? KTP, jasa, akte, Artinya- dari awal tahun, dari awal nikah. kita akan Jadi pegang-pegang aja tapi nggak proses gitu ya lama ya. Iya, Ya. Ini berapa orang? tiga, Enggak ini PT ini sama ya. sama. Di PT itu masih ada juga orang yang sama mereka. Masih Yang ada. bisa dokumennya ditahan. Kayaknya ditahan. Nanti kita ini dari tamu kita teman-teman juga pahami kita harus berimbang ya, Ya. baik dalam pemberitaan maupun dalam pengurusan. Paspornya waktu Dan dibuat pengurusannya posisinya masih di berdasarkan sana. fakta bukan berdasarkan Berarti nggak tahu nomor Fakta paspor. lah. Mereka kan berkonfirmasi juga ke PT. dan itu tadi sudah disebutkan oleh Mas Robi. Ya, kami melakukan tindak lanjut harus berdasarkan fakta, ada klarifikasi itu kemudian dimediasi. Kemudian dimediasi. Ini pidana. Tidak Bisa bawa proses. Dokumen sendiri Pak yang ditahan itu Pak, itu memang tidak diperbolehkan atau gimana? Penahan dokumen sebenarnya tidak patut ya, tidak sesuai dengan ini, karena dokumen pribadi itu harus dipegang oleh pemilik dokumen tersebut. Sayangnya ya, yang sangat disayangkan dalam prakteknya ya ini banyak yang masih menahan seperti itu yang sangat disayangkan. Jadi penahanan dokumen ini tidak patut dilakukan dan pihak manapun, karena contohnya gini aja, dulu itu orang ramai kan ketika orang kerja biasa ditahan oleh misalnya perusahaan, itu banyak praktek seperti itu kan. Pada intinya sesuai prakteknya kan tidak boleh seperti itu. Dengan alasan apapun Pak untuk berani. Ya, tentunya Undang-Undang Nomor 13 2003 ada jelas. Dokumen dasar itu tidak boleh ditahan. Kecuali kalau misalnya dokumen asli itu memang digunakan untuk tertentu, misalnya untuk memfilin visa, itu kan harus ada paspor aslinya. Ya, otomatis kan kita harus serahkan paspor aslinya, tapi itu pun tidak selamanya dipegang sama PT gitu kan, harus dikembalikan lagi, termasuk ijazah segala macam. dokumen dipegang sementara untuk pengurusan aja, nanti setelah selesai pengurusan harus dikembalikan. Kembalikan lagi. Ya, tadi dijelaskan undang-undang berapa? Bentar. Sebelum kita kerja. Keterangan kerja. Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah ini dokumen kami terima untuk ini kita akan melakukan prosesi klarifikasi dan dilanjutkan dan mediasi, nantinya akan intinya mohon kita selesaikan. Ini pakai meja saya kan? Kelinan kan Pak. Mau dibantu tulis.
Yang atas diisi bagiannya itu adalah data pengadunya. Kita akan proses, kita klarifikasi dan PPT dan kemudian kita akan lakukan mediasi. Mudah-mudahan dapatkan hasil yang terbaik dan teman-teman bisa share melanjutkan proses penempatan dan pendidikan untuk mencari penghidupan yang layak untuk mencari rezeki yang sebesar-besarnya. Nah, tadi saya sudah kasih tahu ya, nanti boleh tahu ke Ibu juga terkait tingginya ada informasi ini gambarnya itu bisa jadi salah satu jalan untuk ini lebih secara ini lebih besar daripada RW, memang ini lebih manfaatkan kita lebih ya. Tapi juga nanti bisa sampai banyaknya mungkin kerjanya akan ya dengan RW kan lebih fisikal ya, lebih ini ya jadi pabrik, namun ya sesuai kerjaannya, sesuai juga ya. Dan kalau kontrak 3 tahun, perpanjang 2 tahun, perpanjang ini nanti kalau di Taiwan yang formal ya itu nantinya teman-teman bisa, kalau yang formal ya daripada yang informal atau di rumah tangga, teman-teman ada kesempatan namanya jadi pekerja tingkat menengah. Dan pekerja tingkat menengah ini nantinya kesempatannya akan lebih besar lagi untuk mendapatkan gaji yang 2 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan bisa dapat permanen resident di Taiwan, bisa bawa keluarga ke Taiwan. Itu sudah ada perjanjian, bisa bawa keluarga dan biasa. Syaratnya apa? Pertama itu di sektor formal, bukan rumah tangga ya. Di sektor formal rumah tangga minimal sudah kerja 6 tahun berturut-turut atau 10 tahun on off. Jadi 3 tahun berarti pindah ke negara lain, kemudian tambah lagi total akumulasi 10 tahun. Kalau 6 tahun berturut-turut ini saya, tapi nggak daftar nih kalau teman-temannya dianggap oleh istilahnya oleh perusahaan bagus, nanti ketika pulang cuti, ketika akan perpanjangan nanti akan dapat panggilan untuk pekerja tingkat menengah. Ini peluangnya baru dibuka di tengah tahun ini. Jadi kalau himbauan, saran kami kalau ada kesempatan untuk ambil yang formal, ambil yang formal. Karena untuk pengembangannya nanti akan lebih bagus lagi untuk pendapatan. Dengan adanya ini permasalahan dapat diselesaikan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, sesuai isinya. Ayo mungkin gimana itu? Apa ya? Biar jadi untuk klarifikasi kita mungkin di luar forum atau kita adakan forum nanti itu. Nanti untuk mediasinya juga pasti akan diberitahukan. Yang ini teleponnya nggak diisi ya? Iya. Tolong diisi dong. Gimana nomor telepon? Jadi mau bawa sendiri ya pakai. Jadi tadi Khalifah ada perwakilan atau cabang di Lampung ya. Jadi kita bisa ngobrol negosiasi di Lampung ya, mediasinya di Lampung. Jadi prosesnya nanti pasti akan dilakukan ya. Tapi gini ya, kami informasikan dulu supaya nggak bingung nih. Jadi penyelesaian kasus itu nggak perlu diautopin dua-duanya nih. Gitu ya. Karena kan kami punya tahap klarifikasi namanya. Ketika PP-nya kami klarifikasikan dan dia mengakui semuanya,
dan sesuai dengan tuntutan teman-teman dia memenuhi semuanya, maka itu selesai. Jadi kalau misalnya perlu cuma kami yang berhadapan dengan mereka dan itu selesai, ngapain mereka harus berkonfrontir dengan PT gitu ya? Mengurangi ongkos yang dikeluarkan. Besok kami datang sendiri kan kita cuma kami. Ini laporan kami terima di lantai ini. Silakan laporkan ke kami kalau kamu kami. Misalkan ada komunikasi lanjutan di luar ini. Ini harap dikabarkan juga karena kami juga akan atau sudah diselesaikan di luar ini. Kami nggak tahu ini tetap berjalan. Jadi harap ini biar tidak ada hilang informasi dan ini teman-teman itu ya teman-teman terima kasih sudah hadir di sini. Kita berharap semuanya lokasi yang terbaik. Oke itu betul respon. Ini ya, kasih Pak, ini selfie di sini boleh nggak Pak ya? Apa kata Ketua PMI Lampung Timur? Kami kawan PMI Lampung Timur menerima informasi dari kawan-kawan bahwa sudah terjadi penahanan dokumen oleh pihak P3MI kepada 3 orang CPNI. Jadi untuk penahanan dokumen pribadi itu kan sudah jelas tidak diperbolehkan. Kemudian kami mengajak 3 CPNI ini buatkan laporan resmi BP3MI agar BP3MI bisa memediasi karena memang tidak ada aturan yang membolehkan untuk menahan dokumen-dokumen pribadi karena simpan dokumen kan dokumen pribadi jadi tidak boleh ada pihak-pihak yang menahan seperti itu. Kemudian saya ingatkan juga untuk P3MI yang ada di Lampung Timur, sponsor dan lain-lain. Dari sekarang sampai ke depannya kita berharap jangan lagi mempermainkan calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari Lampung Timur itu dengan melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Jadi kita memberi warning dan mengajak semua kawan-kawan wartawan untuk support kita agar Lampung Timur tidak menjadi surga bagi oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek tidak sesuai prosedur untuk pekerja migran Indonesia asal Lampung Timur. Akan kita lawan, akan kita tindak. Akan kita lawan dan kita akan bergerak terus memberi informasi yang benar bagaimana seharusnya pekerja migran Indonesia sesuai undang-undang, sesuai peraturan ada berangkat dengan cara-cara yang prosedur seperti itu. Laporan hari ini diterima Bu? Laporan hari ini diterima dan oleh BP3MI karena ini hari Jumat, nanti di hari Senin mereka berjanji akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak P3MI karena hari ini kan baru laporan kita, mereka harus dengar juga keterangan dari pihak P3MI. Untuk selanjutnya mudah-mudahan dengan mediasi, dengan klarifikasi ini dokumen-dokumen dari kawan-kawan PMI ini bisa dikembalikan oleh pihak perusahaan. Terima kasih Bu.